Assalamualaikum, halo bundas-bundis. Welcome back to my YouTube channel. Piye kabare bundas-bundis? Semoga sehat selalu nggih Bun, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Welcome back to my YouTube channel. Sing isine gaduh-gaduh, suarane grombyang-grombyang koyo kalenge black. Kerupuk yang ditutuki nggih Bun. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Ayo bundas-bundi, sudahkah bersyukur hari ini? Sudahkah tersenyum hari ini? Ayo tak kasih waktu 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita semuanya merasa syukur, mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan tidak lupa untuk tersenyum 3 cm ke kanan dan 3 cm ke kiri. Kadang yo Bun, kita itu merasa lupa bahwa merasa cukup itu yo penting. Dunia ini terlalu bising apabila kita takar dengan opo sing awak dhewe nggak punya. Kita iku yo sering lali bahwa apa yang kita miliki itu juga terkadang diimpi-impikan oleh orang lain. Oleh sebab itu kuncinya yo mek siji. The key is kunci. The key-nya hanyalah bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala sesuatu marilah kita hadapi dengan senyuman, kita hadapi dengan semangat. Pokoknya sak nyandak-nyandake. Mari kita pasrahkan permasalahan ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Roda kehidupan ini njajal ngono pun pisan-pisan tak puter dheweke malah rusak karuan. Ya wis mending sing notabene Gusti Allah, kita hanya mampu, kita hanya bisa, kita hanya bertanggung jawab untuk melakukannya semaksimal mungkin. Mau ngomong tentang motivasi hidup, bundas-bundi sekarang motivasinya sedang low atau sedang high, sedang melemas atau sedang semangatnya. Wis kabeh wong wis jelas memahami ya Bun, bahwa motivasi itu adalah salah satu kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup kita itu ya nggak hanya makan, nggak hanya bernafas, nggak hanya wis ngono-ngono tok, tapi ternyata kita juga membutuhkan yang namanya motivasi. Tapi sometimes efek motivasi itu juga seringkali ibaratnya koyok kembang api yang menyerang kegelapan malam hanya untuk sesaat, kemudian lenyap di tengah malam. Orang yang mengharapkan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik tadi pun ibaratnya manusia yang menunggu kembang api untuk menerangi malam-malamnya. Bukan cuma efeknya sebentar saja dalam menerangi malam, bundas-bundis yo ngerti dewe. Kalau kembang api itu yo nggak selalu mendino itu ada, nggak selalu tiap hari itu ada yang namanya kembang api di sumet jedor itu kan yo nggak mesti. Oleh sebab itu mosok yo awak dewe iki menjalani kehidupan koyo wong menunggu pesta kembang api setiap hari, padahal kan yo kembang api tidak hadir di setiap harinya. Termotivasi hanya untuk sesaat, setelah itu kita terpuruk galau berhari-hari. Oleh sebab itu setiap manusia itu membutuhkan motivasi dari dalam diri sendiri. Ibaratnya motivasi dalam diri sendiri itu koyok jarum jam sing terus berdetak, setiap detiknya terus berputar meskipun hanya perlahan per detik, namun dia akan selalu berputar. Meskipun faktane jam itu kan ya memiliki baterai supaya dia bisa berputar. Oleh sebab itu mestine baterainya itu juga ada kalanya, ada masanya untuk habis. Nah terus biasanya awak dewe ya boleh baterainya habis Pun. Kalau baterainya habis ya wis kita gantilah baterainya, dia akan diam sesaat, kemudian kita ganti baterainya untuk kembali berputar. Begitupun dengan manusia, begitupun dengan kita. Apabila kita memiliki motivasi intrinsik, pasti ada kalanya kita itu akan merasa galau, merasa lelah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yuk istirahat, nggak apa-apa istirahat terlebih dahulu sebentar. Kemudian kita recharge dulu semangat kita untuk kembali memiliki motivasi intrinsik dan menjalani kehidupan secara lebih maksimal. Dari buku yang pernah tak baca ya Bun, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang pertama yaitu kita harus menyadari bahwa motivasi intrinsik itu
atau motivasi kita itu bersifat fluktuatif, artinya pasang surut. Kadang kita sedang semangat, sedang merasa termotivasi, tapi kadang juga merasa lemah, letih, lesu, nggak semangat. Itu menandakan bahwa motivasi kita sedang menurun. Nah, tugas kita apa? Ketika semangat kita itu sedang tinggi-tingginya, sedang semangat pol ngono ya pun ibaratnya. Nah, kita harus meresponnya dengan aksi yang berkualitas. Semangat lagi tinggi-tingginya, tenaganya lagi pol-polan. Kita harus memberikan positive vibes kepada diri kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih berkualitas, kegiatan-kegiatan positif yang memberikan dampak positif juga untuk diri kita. Kemudian bagaimana saat motivasi kita itu sedang turun, sedang surut, apa yang harus kita lakukan? Ya wis lah, ibaratnya awak dhewe iki lak tiap hari lak ceklan HP ya pun, tiap hari ceklan smartphone. Apa yang kita lakukan saat baterai kita lowbat? Yo dicas. Itulah yang dapat kita ambil bahwa wong baterai kadang pas baterainya entek kita perlu untuk mengecas ulang. Ya wis, berarti badan kita ketika kita motivasi kita itu sedang turun, ya maka kita harus melakukan istirahat terlebih dahulu. Istirahat ditelaah, ternyata motivasiku sedang turun, maka ya wis lah, aku tak istirahat terlebih dahulu untuk mengembalikan motivasiku. Tapi yo istirahat itu, namanya istirahat itu kan tidak selalu terus menerus, ada jengkal waktunya. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, kita harus memandang bahwa hidup ini adalah seperti suatu pertandingan sepak bola. Nah, dalam setiap pertandingan apa kita wajib menang? Apakah kita selalu menang? Ya kan jawabannya enggak ya bun. Kita sometimes mengalami kekalahan dalam suatu pertandingan. Maka dari kekalahan-kekalahan itulah kewajiban kita itu bukan meratapi, tapi memikirkan, menelaah iki kira-kira kena apa ya aku kok iso kalah. Kita perlu untuk mengatur strategi biar caranya ben aku bisa menang. Itulah yang disebut memandang kehidupan layaknya seperti pertandingan sepak bola. Dari kekalahan-kekalahan itu kita bisa mengatur strategi supaya di pertandingan setelahnya, di pertandingan selanjutnya kita bisa menang, kita bisa lebih optimal. Tips yang nomor 3, kadang-kadang bunda-bunda sadari atau tidak, kita itu sebagai ibu-ibu untuk menggendong anak sing wis 5 kilo, wis 10 kilo berjam-jam ketika dia ingin digendong itu kan nggak terasa ya bun. Beda maneh kalau bundes-bundes itu kok yo menggendong beras 10 kilo lah, iku 10 menit wae wis rasane kok keweju ya bun, kowesel. Wis emoh aku, wis kowesel aku, tak delehe beras iki nyapo dadak tak gendong. Beda kalau anak kita yang minta gendong masih berat sampai 15 kilo, 20 kilo, kita akan dengan sangat bahagia meskipun kita keberatan. Maksudnya awak kita itu berat gitu loh bun, untuk menggendong anak yang sudah berbadan itu sudah berat 20 kilo. Itulah yang dimaksud dengan kita harus menjalankan segala kehidupan kita itu dengan cinta. Kalau kita itu menjalankan kehidupan kita dengan cinta, maka segala sesuatu yang berat itu akan terasa ringan. Seperti yang sudah tak jelaskan tadi, bahwa ibaratnya kalau kita menggendong anak kita, masih berarti piro pun itu akan terasa lebih ringan ketimbang menggendong beras dengan berat yang sama. Karena apa? Karena cinta kita terhadap anak kita. Tips selanjutnya, tips nomor piro berarti pun tips nomor 4. Yang nomor 4, di serba digital ini, serba ya wis ngono kulah ya bun, wis gak karu-karuan caruk maruk hidup kita. Di keempat ini, jangan terlalu memasang ekspektasi kepada setiap hal yang kita jumpai, setiap hal yang kita lakukan itu dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Kenapa? Kalau ternyata hasilnya itu tidak sebanding dengan ekspektasi kita, maka apa yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan. Oleh sebab itu, kita harus selalu merasa bersyukur terhadap apapun hasil yang kita peroleh. Karena ketika yaiku mau lagi daripada kecewa, mending kita tidak memasang ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita harus tetap mensyukuri setiap keberhasilan, setiap hasil yang kita peroleh di setiap harinya.
Selanjutnya kita harus memiliki minimal ya satu gitu loh bun, mentor kehidupan atau seseorang yang dapat kita jadikan sebagai role model, sebagai figur panutan untuk kehidupan kita. Setidaknya ada satu figur yang dapat kita jadikan sebagai idealisme kehidupan yang ingin kita jalani. Oleh sebab itu ya bun, menjaga motivasi itu sangat penting untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup awak dewe. Nah, apa wae to alasane mengapa motivasi itu penting? Diantarane nomor siji, karena untuk meningkatkan produktivitas. Motivasi sing kuat iku dapat membantu kita untuk bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga iso menyelesaikan tugas-tugas kita menjadi lebih cepat, satset dan baik layaknya menggunakan robot. Wes gue ya robot ya. Nomor 2, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita memiliki motivasi yang kuat, kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan dan mengatasi segala hambatan, rintangan, hutan, gunung, sawah, lautan loh. Nomor 3, untuk membantu mencapai tujuan. Nomor 4, untuk meningkatkan kepuasan hidup kita. Ketika kita memiliki motivasi yang kuat, kita akan lebih puas dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita capai, sehingga dapat meningkatkan kebahagiaan hidup kita. Dan yang nomor 5, yang terakhir, yaitu dapat mengatasi stres kita. Dengan motivasi kita dapat membantu dengan motivasi dapat membantu awak dewi untuk menghadapi stres dan tekanan dengan lebih baik ya bun yo, sehingga kita dapat lebih tenang dan fokus. Begitulah penjelasan sedikit tentang motivasi. Semoga ada sedikit yang bisa bermanfaat, semoga bisa masuk ke dalam hati dan sanubari bundas-bundis iki. Isu-isu kok wis bahas motivasi, durung sarapan wis menggebu-gebu untuk membahas motivasi sampai suara rodok loyo gak gerompiangan ya bun. Apa lebih baik aku tidak sarapan dulu untuk mengisi suara ben suaranya gak gerompiangan. Ya sudah bundas-bundis, tak sarapan dulu wis siang ya bun, ini nanti aku semaput. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir bundas-bundis. Matur nuwun yang sudah support channel ini, yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk di like dan di komen positif sarane untuk bundas-bundisku, kira-kira ini video selanjutnya tentang apa, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Kalau bisa untuk membuatnya yo tak buatkan insyaallah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ojo lali di subscribe ya bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bundas-bundis.